Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini Jumat 14 Juni 2024 dengan judul Manusia di Bukit Kalvari. Ayatnya di dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Untuk dimurnikan dan tetap murni, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 harus memiliki Roh Kudus di dalam hati dan rumah mereka. Tuhan telah memberi saya terang bahwa ketika Israel saat itu merendahkan diri mereka di hadapannya dan membersihkan bait jiwa dari segala kekotoran, Dia akan mendengar doa-doa mereka untuk orang-orang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan obat-obatannya untuk penyakit. Ketika dalam iman agen manusia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan penyakit dengan menggunakan metode pengobatan sederhana yang Tuhan telah sediakan, segala usahanya akan diberkati oleh Allah. Jika setelah begitu banyak terang sudah diberikan, umat Allah tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan yang salah, memanjakan diri sendiri dan menolak untuk berubah, mereka pasti akan menderita akibat pelanggaran. Jika mereka bertekad untuk memuaskan selera yang menyimpang dengan cara apapun, Allah tidak akan secara ajaib menyelamatkan mereka dari akibat pemanjaan mereka. Mereka akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya 50 ayat 11. Oh, betapa banyak orang yang kehilangan berkat terbesar yang telah Allah sediakan bagi mereka dalam kesehatan dan karunia rohani. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus agar mereka dapat melakukan sesuatu yang besar. Untuk tujuan ini, mereka selalu merasa bahwa mereka harus berjuang keras dalam doa dan air mata. Ketika orang-orang ini menyelidiki kitab suci dengan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan yang dinyatakan dan kemudian melakukan kehendaknya dari hati yang tanpa syarat ataupun pemanjaan diri, mereka akan menemukan ketenangan. Semua penderitaan, semua air mata, dan pergumulan tidak akan membawa berkat-berkat yang mereka dambakan. Diri harus diserahkan sepenuhnya. Mereka harus melakukan pekerjaan yang sepatutnya, memanfaatkan kelimpahan kasih karunia Allah yang dijanjikan kepada semua orang. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Marilah kita mengikuti juru selamat dalam kesederhanaan dan penyangkalan dirinya. Marilah kita meninggikan manusia di Bukit Kalvari dengan perkataan dan dengan kehidupan yang suci. Juru selamat datang begitu dekat dengan mereka yang membaktikan diri kepada Allah. Jika pernah ada waktu di mana kita begitu membutuhkan pekerjaan Roh Allah di dalam hati dan hidup kita, sekaranglah waktunya. Marilah kita memegang kuasa ilahi ini untuk kekuatan menjalani kehidupan yang kudus dan penuh penyerahan. Renungkan lebih dalam. Salib apakah yang akan saya pikul hari ini ketika saya berusaha menjalani kehidupan yang suci? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah kehadiran Yesus di dunia ini. Dia mengambil rupa sebagai manusia, tapi dia membuktikan bahwa dalam menghadapi pencobaan, tantangan, dan kesulitan kesusahan manusia, dia pun tetap hidup di dalam kekudusan. Bukan karena dia Allah, tetapi dia bergantung kepada Tuhan, Allah Bapa. Dia selalu meminta kuat dan kuasa supaya memampukan dia hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kehadirannya menjadi teladan bagi manusia. Bagaimana kita harus hidup sementara kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, dan bahkan akibat-akibat daripada dosa yang ada ini membuat kita menderita. Namun dengan penyerahan yang seutuhnya, maka Tuhan akan menuntut kita supaya kita akan semakin baik dari sehari ke sehari. Kita akan semakin disempurnakan untuk lebih indah lagi di dalam pembentukan iman, tabiat, dan karakter kita. Itulah yang harus kita lakukan senantiasa, menuruti kehendaknya dengan tuntunan kuasa Roh-Nya, sehingga pada saat Yesus berada di Bukit Kalvari pun, maka dia tetap hidup di dalam kekudusan itu.
itulah menjadi gambaran bagi kita. Di tengah kesulitan yang paling berat sekalipun, yang menjadi salib bagi kita, pada saat kita bersandar kepadanya, Dia akan memberikan kekuatan untuk kita dapat memikulnya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih oleh karena berkat-Mu menjadi bagian kami hari ini. Kembali kami mendapatkan karunia Tuhan, hari yang baru, untuk kami dapat kesempatan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih pekabaran ini menolong kami juga bertumbuh. Bagaimana teladan daripada Yesus Kristus dalam kehidupan, dalam mengambil rupa sebagai manusia dan melakukan kehendak Tuhan bergantung kepadamu sehingga Dia hidup di dalam kekudusan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukannya. Kami juga hidup berjalan bersama dengan Engkau sehingga tabiat karakter kami menjadi tabiat karakter anak-anak Tuhan. Hari ini dimanapun umat-Mu berada, biarlah Tuhan yang akan menjadi pelindung, penjaga. Berikanlah kekuatan dan kesehatan dalam melakukan segenap usaha tangan, pekerjaan untuk mencari nafkah, sehingga Tuhan mencurahkan berkat yang berkelimpahan dari sorga. Ada keberhasilan dalam segenap rencana-rencana, sehingga kebutuhan terpenuhi, dan bahkan umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Memberkati yang sakit, berikanlah pemulihan, dan kuasa penumpangan tangan Tuhan menjamah mereka dan mengangkat sakit penyakit. Dan juga Bapa, melalui itu iman diteguhkan. Tentu banyak umat Tuhan juga berada di tengah kesulitan, kesusahan, baik bencana alam dan juga oleh karena situasi di dunia sekarang ini. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau yang akan menjadi pembebas dan juga penolong bagi mereka, anak-anak yatim janda yang membutuhkan dalam hidup mereka. Pemeliharaan Tuhan berlangsung bagi mereka ya Bapa. Kami yakin juga di samping itu banyak juga umat Tuhan yang bersuka cita, berbahagia, yang merasakan berkat-berkat Tuhan, hikmat akal budi, dan juga iman mereka diteguhkan. Yang berulang tahun Tuhan pertambahkan kesehatan dan panjang umur. Semoga kasih yang sama ya Bapa menjadi bagian kami pada hari ini. Mohon ampun dosa kami karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.